Oke, adik-adik, di part ini kawan akan menjelaskan tentang code Dino Movement. Jadi kita akan menyusun pergerakan untuk kode Dinonya ya. Langsung saja, mari kita mulai. Baik, adik-adik, langsung saja kita susun kode Dinonya. Tapi sebelum itu kita perlu cek dulu ya. Kita play projectnya sampai sini sudah seperti apa. Kita play, kita klik bendera hijau lalu kita klik. Nah, lalu di sini ada sedikit yang perlu kita koreksi, tidak usah khawatir. Pertama, di sini kita klik aja high score-nya, tahan. Kita geser ke kanan ya, untuk atur posisinya biar kelihatan skor dan high score. Yang berikutnya kita ke line 1. Nah, di sini X dan Y-nya perlu kita atur ya. Yang pertama X-nya 0, Y-nya itu jadi 0 juga. Nah, karena dia masih terlalu ke bawah ya, kalau Y-nya minus berarti dia di bawah. Kita buat naik lagi, kita buat 0 aja biar di tengah persis. Sama untuk line 2-nya, biar line 1, line 2 tersambung, biar tidak ada yang bolong seperti ini ya di layar. Di sini kita buat jadi 470 X-nya dan Y-nya jadi 0. Begitu saja untuk koreksinya, kita play sekali lagi. Nah, dan sudah lebih baik, lebih cocok, lebih pas ya. Sekarang langsung saja kita susun kode di Dino-nya. Kita klik yang Dino ya, pastikan sudah diklik player atau karakter Dino-nya. Kita susun kodenya langsung saja kita ke events pertama, kita susun kondisi awalnya. Kondisi awalnya when I receive play game. Nah, ketika menerima pesan play game, kodenya berjalan. Berikutnya langsung kita ke looks, adik-adik ambil yang show. Ketika di play, ketika menerima pesan play game, dia muncul. Lalu tentukan kostumnya, tetap di looks, ambil switch costume to. Nah, ambil yang jam ya. Kondisi pertamanya jam. Karena kan dia dari atas nanti. Ketika di play dari dalam kondisi loncat. Nah, langsung aja. Sekarang kita perlu atur posisinya. Jadi ketika di play, posisinya di mana sih? Dan ini penting banget ya. Setiap karakter yang ada di Scratch sepertinya perlu posisi diatur. Walaupun posisinya acak, perlu kita atur juga loh. Ada kodenya. Nah, kita ambil ini go to XY, adik-adik ya. Ambil go to XY, langsung taruh aja di sini. Nah, Y-nya kita buat seperti ini juga. Sama persis. Nanti kalau ada perubahan, boleh banget kita ubah lagi. Seperti sebelumnya, kita bisa koreksi gitu ya. Tidak usah khawatir. Kita ke variable sekarang, kita ambil set Y-nya. Ya, ambil kode set, ini ganti jadi Y. Dia untuk Dino-nya, yang mainkan itu Y-nya. Posisi Y-nya atas bawah karena ada loncatnya. Sebenarnya kalau bergerak, dia tidak ke kanan kiri, karena dia ganti kostum aja di tempat gitu ya. Dia ada pergerakan jamnya. Seperti itu. Berikutnya kita ke control, kita ambil forever karena ada kode yang berlangsung selamanya ketika menerima pesan play game. Nah, apa nih Kak? Kode berikutnya kita ambil dulu yang if then else. Bukan if then ya, pakai yang if then else. Kenapa? Kalau if then itu, misalnya kalau if then ya, yang ini, jika titik-titik maka titik-titik. Jika kondisinya ini terpenuhi, kodenya yang berjalan. Jika tidak terpenuhi, kondisinya tidak berjalan, itu aja sampai situ. Sedangkan kalau if then else, jika kondisi ininya terpenuhi, kode ini akan berjalan. Sedangkan kalau kondisi ini tidak terpenuhi, yang akan berjalan yang di bawahnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang adik-adik kita akan susun kode berikutnya, kita ke operator. Adik-adik ambil yang kurang dari yang ini. Nah, titik-titik kurang dari 50. Tapi kita perlu ganti, seperti yang kawan sudah sampaikan, yang main adalah Y position, posisi Y dari Dino-nya. Jadi sekarang kita ambil Y position dari motion agak bawah ya, yang ini. Taruh di kiri. Yang kanan kita kasih minus 60 aja. Jadi harus lebih besar angkanya dari yang posisi Y-nya ya. Karena ini minus, jadi kelihatannya ini 63, ini 60. Tapi lebih besar yang di bawah ya, karena dia lebih mendekat ke positif. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke variables, adik-adik ambil kode set. Nah, jika Y positionnya kurang dari minus 60, diatur Y-nya ke 0. Ya, variable Y-nya di sini. Lalu kita buat kondisi berlarinya. Kondisi berlari berarti kita ke looks, karena berlari itu pergantian kostumnya, run 1, run 2 ya. Sekarang kita ambil switch costume to. Di sini pertama kita ganti jadi run 1 ya. Nah, lalu ketika pergantian kostum tidak cepat gitu, enggak. Jadi tak 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 biar melangkah kaki lari yang pas akurat ya untuk larinya pergantian kostumnya. Kita ke control, kita butuh wait 1 second. Kita butuh kode ini untuk jeda ya. Nah, taruh di bawahnya seperti ini. Tapi kalau 1 untuk bergerak itu terlalu lama. Tetap dibutuhkan kodenya, tapi cepat aja. Untuk wait-nya 0.05.
seperti ini. Kode berikutnya tinggal duplicate ya, taruh di bawahnya, tapi run-nya ganti jadi run 2. Oke, sampai sini dulu untuk yang if then pertama. Stop, lalu play. Oke, sudah lebih pas ya, lebih oke. Tapi masih banyak kode yang perlu kita isi. Kita lanjutkan lagi ya. Di else-nya kita susun kode untuk kondisi jamnya. Berarti ke logs ambil switch custom to untuk atur kostumnya ya. Silakan ambil ini switch custom to, kita ganti jadi jam. Oke. Lalu sekarang kita ke variables karena variabelnya ada perubahan. Karena dia sudah bergerak loncat gitu ya. Ambil kode change-nya ganti jadi change y. Di sini by-nya by -1 ya, by -1. Oke, seperti itu. Kode berikutnya kita ke motion. Ini untuk kode pergerakannya ambil yang change y ya. Change y by 10 yang ini. Kita taruh di paling bawah, bukan di else-nya lagi, tapi tetap dalam forever di luar if then else-nya. Ya, sekarang kita ke variables, adik-adik ambil variable y-nya yang ini. Nah, ya taruh di sini karena di sini yang main untuk y-nya ya, karakter dinonya. Nah, script pertama sudah jadi seperti ini saja ya. Kalau kita review, bisa dilihat. Dan kita lanjut ke script kode berikutnya yang terakhir untuk part ini, karakter dinonya. Nah, langsung saja adik-adik kita ke events. Kita ambil seperti biasa tadi, when I receive play game. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke control ambil forever karena berlangsung selamanya nih ketika menerima pesan play game. Nah, kode berikutnya adik-adik ambil if then karena kondisinya selamanya, tapi kodenya jika berjalan ya, didasarkan pada jika, kemungkinan if. Bisa terjadi, bisa tidak. Di matanya if ini, kita isi apa, Kak? Nah, ini ada sangkut pautnya dengan kode sebelumnya. Kondisinya sama, yang ini. Jika Y position kurang dari -60. Karena sama, boleh diambil satu persatu lagi kodenya, boleh diduplikat aja. Ya, klik kanan, pilih duplicate. Nah, langsung kita taruh di bawah lagi, kita tarik, taruh di bawah, sini. Seperti itu ya. Kode sama, daripada diisi satu persatu, memakan waktu, bisa diduplikat aja, klik kanan, lalu pilih duplikatnya, lalu ditaruh deh di mana kodenya dibutuhkan ya, diletakkannya. Tetap dikontrol adik-adik, ambil if then lagi, karena ada kemungkinan lagi, jika apa di sini ya. Ini untuk kondisi loncatnya, kita tekan apa ya, apa yang kita lakukan untuk loncat. Nah, karena ada dua kondisi, bisa klik mouse, bisa pencet apapun di keyboard, kita ke operator dulu, ambil yang OR. Seperti yang sudah kawan mention, kenapa pakai OR ini terjadi salah satu aja tidak apa-apa. Kalau OR ya, kalau N itu harus terjadi dua-duanya. Yang kiri kita isi, dan kanan ya, dari sensing, pertama ambil mouse down. Jadi bisa klik mouse, yang kedua adik-adik ambil yang key space press. Yang di atasnya nih. Oke, nah tapi space-nya kita klik ya, adik-adik ganti jadi any. Jadi bisa pencet apapun di keyboard. Tuh. Kode berikutnya apakah? Kita ke variables, adik-adik ambil kode set. Set Y-nya ya, karena yang main Y-nya. Di sini Y-nya kita ganti jadi 15 angkanya. Dan sudah jadi untuk script terakhir untuk part ini, dinonya ya, karakter dinonya. Nah, dua script kalau kita review, kiri kanan seperti ini. Untuk posisinya bebas ya, tidak harus kiri kanan atas bawah, jadi bisa diatur sebebas-bebasnya. Oke, begitu saja kawan rasa cukup untuk part ini. Sampai jumpa di part berikutnya.